Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah di bawah naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika tingkat menengah, yaitu tentang aplikasi turunan. Materi ini sangat bermanfaat karena turunan tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menentukan kecepatan, percepatan, serta masalah maksimum dan minimum dalam berbagai konteks. Saya berharap video ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai bagaimana konsep turunan dapat diaplikasikan untuk memecahkan berbagai masalah, khususnya dalam bidang matematika dan ilmu terapan lainnya. Pada materi ini, aplikasi turunan, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada kurva, fungsi naik, fungsi turun, dan diam atau stasioner, titik ekstrim, nilai balik minimum, dan nilai balik maksimum. Sebelum materi, ayo kita mengingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama itu tentang turunan fungsi. Apa itu turunan? Turunan fungsi itu adalah menyatakan laju perubahan fungsi tersebut terhadap variabel bebasnya. Jika f(x) sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya f(x) sama dengan 2x. Yang kedua itu aturan-aturan turunan. Beberapa aturan penting yang sering digunakan yaitu yang pertama, turunan f(x) sama dengan x pangkat n adalah f(x) sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Yang kedua, turunan fungsi trigonometri seperti d per dx dikali sin x itu sama dengan cos x. Dan d per dx dikali cos x itu sama dengan negatif sin x. Adapun untuk aturan rantai, itu misalnya jika f(x) sama dengan 3x ditambah 1 kuadrat, maka f(x) sama dengan 2 dikali 3x ditambah 1 dikali 3 sama dengan 6 dikali 3x ditambah 1. Masuk ke materi, persamaan garis singgung pada kurva itu adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva tersebut di satu titik tertentu dan memiliki kemiringan atau gradien yang sama dengan kemiringan kurva pada titik tersebut. Misalnya, P A, B adalah titik singgung kurva Y sama dengan fx. Maka kemiringan garis singgung kurva Y pada titik P adalah M sama dengan FA. Dan juga persamaan garis singgung kurva Y pada titik P adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Adapun untuk fungsi naik, fungsi turun, dan diam atau stasioner, kita bisa perhatikan gambar fungsi Y sama dengan fx pada gambar 3.4 ini. Untuk x kurang dari A, fungsi fx naik. Hal ini dikarenakan nilai absis x bergerak ke kanan, tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke atas atau naik. Begitu juga pada x lebih dari b, merupakan fungsi naik untuk x di antara a hingga b, atau a kurang dari x kurang dari b merupakan fungsi turunan karena nilai absis x bergerak ke kanan. Tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah atau turun berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi naik dan fungsi turun dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan fungsi y
sama dengan fx kontinu pada interval 1 dan fx terdefinisi untuk setiap titik dalam 1 jika x dalam interval tersebut. Jika fx lebih dari 0, maka fungsi fx naik pada 1. Fx kurang dari 0, maka fungsi fx turun daripada 1. Dan jika fx sama dengan 0, maka fungsi fx diam atau stasioner pada 1. Selanjutnya pada gambar 3.4 itu terlihat bahwa X sama dengan A dan X sama dengan B di mana nilai fx yang tidak naik dan tidak turun. Dalam konsep matematika nilai X sama dengan A dan nilai X sama dengan B disebut dengan nilai stasioner atau titik diam. Secara umum, nilai stasioner ada dua jenis yaitu nilai stasioner minimum, ekstrim minimum, dan nilai stasioner maksimum atau ekstrim maksimum. Selanjutnya, uji turunan pertama. Uji turunan pertama, jika Fc sama dengan 0, maka Fc adalah nilai stasioner F pada C. Nilai stasioner pada grafik F dapat bernilai balik maksimum, minimum, atau titik belok horizontal. Jenis nilai stasioner ini dapat didefinisikan dengan melihat tanda fx di sekitar x sama dengan c seperti 1 jika fx berubah tanda dari positif menjadi negatif setelah melalui 0, maka fc merupakan nilai balik maksimum dari fx. Sedangkan titik CFC merupakan titik balik maksimum dari fx. Dapat dilihat dari gambar 3.5. Yang kedua, jika fx berubah tanda dari negatif menjadi positif setelah melalui 0, maka fc merupakan nilai balik minimum dan fx, sedangkan fc merupakan titik balik minimum dari fx. Itu bisa dilihat dari gambar 3.5. Yang ketiga, jika fx tidak berubah tanda saat melalui 0, maka fx mempunyai titik belok horizontal pada C atau CFC, merupakan titik belok horizontal fx. Bisa dilihat pada gambar 3.6. B. Uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini sangat penting untuk menentukan titik belok kurva suatu fungsi. Uji turunan kedua ini dibutuhkan untuk fungsi polinomial berderajat lebih dari 3. Untuk menentukan jenis titik ekstrim dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan sifat-sifat berikut. Diberikan interval 1 yang memuat C, fungsi fx kontinu dan terdiferensiabel dalam interval 1. Turunan pertama dan turunan kedua fx pada interval 1 serta f aksen C dengan fc nilai stasioner. Yang pertama, jika f aksen C kurang dari 0, maka fc merupakan nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika f aksen C lebih dari 0, maka fc merupakan nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, jika f aksen C sama dengan 0, maka fc bukan nilai ekstrim fungsi dan titik CFC adalah titik beloknya. Selanjutnya kita akan membahas soal konsep tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x dikali x dikurang 3. Jadi yang pertama kita uraikan dulu fungsi fx-nya sama dengan x dikali x dikurang 3 itu sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x. Turunannya x sama dengan 2x dikurang 3. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan x dikali x dikurang 3 itu adalah 2x dikurang 3. Selanjutnya kita akan membahas soal Hertz, mencari nilai maksimum atau minimum.
Soalnya, nilai maksimum dari fungsi f(x), y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3 adalah ini akan menjadi maksimum atau minimum jika terjadi fungsi tersebut diam atau stasioner, sedangkan syarat stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, turunan pertama dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3 itu adalah 3x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0. Oke. Jadi, 3x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0 itu 3x dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat, maka kita cari, kita faktorkan jadi 3x sama dengan 0, x sama dengan 0, x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Lalu kita substitusikan y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3 itu x sama dengan 0, y sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3. Ketika x sama dengan 2, berarti y sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Maka nilai maksimumnya itu sama dengan 3 atau titik maksimumnya 0,3 dan nilai minimumnya sama dengan negatif 1 atau titik minimumnya itu 2, negatif 1. Sekian pembahasan materi tentang aplikasi turunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.